Selamat pagi, nama saya Tirza Fenisia Sinambela. Saya tinggal di Sentongan, Air Mole. Hobi saya membaca. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang struktur sel. Sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, dan tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Secara struktural, itu artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kalau secara fungsional, artinya sel dapat memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain sebagainya. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Ada beberapa perbedaan dari 2 sel berikut, yaitu kalau sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Kalau sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran atau organel tidak memiliki membran, sedangkan eukariotik memiliki sistem endomembran atau organel bermembran. Struktur sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel ini hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, misalnya air atau zat yang larut dalam lemak-lemak dan ion tertentu. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Struktur yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen-komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel atau sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma, yang ketiga organel-organel sel, yang keempat kerangka sel atau sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga yaitu organel-organel sel. Organel-organel sel terdiri dari beberapa, yaitu yang nomor 1 nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Ini merupakan organ terbesar dalam sel. Nukleus ini terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Bagian nukleus ada 3, yaitu membran nukleus atau selaput inti, nukleoplasma, dan yang ketiga nukelolus atau anak inti. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama retikulum endoplasma kasar dan yang kedua yang halus. Retikulum endoplasma kasar merupakan permukaannya diselubungi oleh ribosom, sedangkan yang halus permukaannya tidak diselubungi oleh ribosom. Bagian-bagian retikulum endoplasma ini memiliki fungsi masing-masing. Ya, retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil dalam sitoplasma. Terdapat 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Yang keempat, kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi memiliki fungsi yaitu diantaranya yang pertama tempat sekresi polisakarida, yang kedua membentuk glykoprotein untuk dibawa keluar sel, yang ketiga membentuk membran plasma. Yang kelima, lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil. Lisosom ini berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. 6. Badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom dan agak bulat. Di dalam badan mikro ini berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat 2 jenis mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Kalau peroksisom ini terdapat pada sel hewan, sedangkan glioksisom terdapat dalam sel tanaman. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersusun dari krista dan matriks mitokondria. Fungsi mitokondria sendiri yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron.
Ke-8, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Fungsi kloroplas yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-9 yang terakhir yaitu sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sentriol sendiri berperan dalam proses pembelahan sel. Sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika ada perkataan yang salah dan yang tidak berkenan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.